Pelatih Timnas Indonesia Sintayong berkomitmen memberikan hasil terbaik untuk Timnas di Piala AFF. Kompetisi ini akan menjadi tantangan besar bagi skuad Garuda yang membawa pemain U22 sebagai inti tim. Keputusan tersebut menandakan strategi jangka panjang yang fokus pada pengembangan pemain muda. Namun, keputusan ini juga mengurangi peluang Timnas Indonesia untuk menjadi juara. Skuad U22 dinilai kurang berpengalaman dibandingkan tim senior. Apalagi, tim-tim lain justru membawa skuad terbaik mereka, dengan kombinasi pemain senior dan bintang utama. Meskipun demikian, Sintayong tak gentar menghadapi situasi ini. Pelatih asal Korea Selatan itu menegaskan bahwa kekuatan tim bukan hanya soal usia atau pengalaman, tetapi juga soal kekompakan. Kami akan membangun kekompakan dan menciptakan sesuatu yang baik, ujar Sin. Menurut Sin, bermain dengan skuad U22 memberikan tantangan baru sekaligus peluang besar. Ia percaya pengalaman melawan pemain senior dari negara lain akan menjadi pembelajaran berharga bagi para pemain muda. Lawan mungkin lebih berpengalaman, tetapi kami tetap optimis, tegasnya. Sin juga menyadari pentingnya menjaga semangat tim. Meskipun berada di bawah tekanan besar, ia yakin bahwa kerja keras dan persiapan matang bisa membawa hasil positif. Para pemain diinstruksikan untuk tetap fokus dan tidak terintimidasi oleh keunggulan lawan di atas kertas. Dengan membawa skuad U22, Sin berharap dapat menciptakan fondasi kuat untuk masa depan sepak bola Indonesia. Meski peluang juara mungkin kecil, tujuan utama Timnas adalah mendapatkan pengalaman dan membangun mental juara. Hasil akhir penting, tetapi proses juga tak kalah berharga, ungkas Sin. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong dikabarkan pernah marahi Rizky Ridho. Hal ini diungkapkan oleh asisten pelatih Timnas Indonesia Nova Arianto dalam wawancaranya bersama Nusantara TV. Kejadian tersebut terjadi saat Timnas tampil di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia. Nova menjelaskan bahwa insiden itu terjadi ketika Indonesia menghadapi grup yang diisi oleh Vietnam dan Thailand. Menurutnya ada satu momen tertentu di mana Rizky Ridho melakukan kesalahan, sehingga ia dimarahi oleh Sintayong. Namun, insiden itu dianggap sebagai bagian dari proses pembentukan mental Rizky Ridho. Nova menilai apa yang dilakukan Sin bukan sekadar kemarahan, tetapi bentuk pembelajaran. Hasilnya, bek muda ini terus berkembang menjadi pemain andalan Timnas Indonesia. Kini Rizky Ridho menunjukkan konsistensi luar biasa di bawah asuhan Sintayong. Meski bersaing dengan pemain-pemain diaspora, ia tetap menjadi pilihan utama di lini belakang. Sin hampir tidak pernah mencadangkan bek Persija Jakarta tersebut. Nova juga menyoroti peningkatan permainan Ridho yang semakin matang. Dengan kehadiran pemain-pemain berpengalaman di sekitarnya, Rizky Ridho belajar menjadi lebih tenang dan percaya diri di lapangan. Di usia 24 tahun, Rizky Ridho telah membuktikan diri sebagai pemain yang solid di lini pertahanan. Nova menyebut bahwa perjalanan panjangnya bersama Sintayong membawa banyak pelajaran penting. Ridho sekarang semakin dewasa dalam bermain, dan itu terlihat jelas dari kematangannya, ungkas Nova. Peningkatan peringkat FIFA Timnas Indonesia di bawah kepemimpinan pelatih Sintayong terlihat sangat signifikan. Sejak awal kepelatihannya, skuad Garuda mencatatkan lonjakan hingga 48 peringkat di ranking dunia. Peringkat terbaru FIFA yang dirilis pada hari Kamis kembali membawa kabar baik bagi pecinta sepak bola tanah air. Dalam pengumuman tersebut, Timnas Indonesia dipastikan naik 5 peringkat dari posisi sebelumnya, yakni peringkat 130. Saat ini Timnas Indonesia berada di peringkat ke-125 dunia, sebuah pencapaian yang cukup membanggakan. Peningkatan ini mencerminkan performa apik yang ditunjukkan skuad Garuda di bawah arahan Sintayong. Salah satu faktor utama lonjakan ini adalah kemenangan gemilang Timnas Indonesia atas Arab Saudi. Pertandingan yang berlangsung pada 19 November 2024 dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menjadi momen bersejarah. Kemenangan tersebut memberikan tambahan poin signifikan bagi Indonesia di sistem ranking FIFA. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa Timnas mampu bersaing melawan tim-tim kuat di Asia. Dengan tren positif ini, para penggemar berharap Timnas Indonesia terus mencatatkan prestasi lebih tinggi. Di bawah bimbingan Sintayong, peringkat FIFA Indonesia diharapkan terus meningkat seiring dengan performa yang konsisten. Don't wanna
Sintayong mengungkapkan bahwa membawa timnas Indonesia lolos langsung ke putaran final Piala Dunia melalui ronde ketiga adalah sebuah tantangan besar. Ia bahkan menyebutkan hal itu terasa seperti sebuah mimpi. Meski begitu, Sin tetap optimis dan percaya bahwa perjuangan timnas Indonesia belum berakhir. Menurut Sin, target minimal timnas Indonesia adalah mengumpulkan 7 poin dari 4 laga tersisa di ronde ketiga kualifikasi. Ia menjelaskan bahwa skenario tersebut bisa menjadi jalan terbaik untuk melanjutkan perjalanan ke ronde keempat. Minimal 2 kali menang, 1 kali imbang, dan 1 kalah, kata Sin dengan penuh keyakinan. Perolehan 7 poin yang ditargetkan Sin diharapkan cukup untuk membawa timnas Indonesia berada di posisi yang aman. Jika skenario ini tercapai, timnas bisa berada di peringkat ketiga atau keempat klasemen akhir grup. Dengan begitu, harapan untuk melanjutkan perjalanan ke ronde berikutnya tetap terbuka lebar. Sin mengakui bahwa perjalanan ini tidak mudah, mengingat lawan yang dihadapi pada ronde ketiga kualifikasi merupakan tim-tim kuat. Namun ia tetap percaya pada kemampuan anak asuhnya. Ia meminta seluruh pemain untuk memberikan performa terbaik demi menjaga peluang lolos. Di sisi lain, Sin juga menegaskan bahwa perjuangan timnas tidak hanya soal teknik dan strategi. Dukungan dari supporter serta mentalitas pemain akan sangat berpengaruh dalam setiap pertandingan. Ia berharap masyarakat Indonesia terus memberikan dukungan penuh kepada skuad Garuda agar semangat mereka tetap terjaga di lapangan. Pelatih timnas Indonesia Sintayong menjelaskan bahwa pemilihan pemain untuk Piala AFF 2024 tidak dilakukan sembarangan. Ia memiliki strategi khusus dengan menurunkan skuad U22 untuk turnamen tersebut. Keputusan ini diambil dengan pertimbangan jangka panjang yang telah dirancang bersama PSSI. Sin menegaskan bahwa Piala AFF 2024 adalah salah satu ajang penting untuk mengasah kemampuan pemain muda. Seperti apa yang kita bicarakan dengan Pak Erick Thohir, Piala AFF ini adalah turnamen yang sangat besar, kata Sintayong dalam keterangan resminya. Ia ingin memastikan bahwa para pemain muda mendapat pengalaman berharga dalam kompetisi tingkat tinggi. Tak hanya fokus pada Piala AFF, Sin juga mempersiapkan tim ini untuk kompetisi lain. Skuad U22 yang diturunkan di Piala AFF 2024 dirancang untuk berkompetisi di SEA Games 2025 di Thailand. Langkah ini merupakan bagian dari rencana jangka panjang untuk mencetak generasi emas bagi sepak bola Indonesia. Menurut Sin, pemain-pemain muda ini memiliki potensi besar yang bisa terus dikembangkan. Ia percaya bahwa investasi pada tim U22 akan memberikan dampak positif untuk masa depan sepak bola Indonesia. Keputusan ini juga mencerminkan visi Sin untuk membangun pondasi kuat di level internasional. Dengan memberikan kesempatan kepada para pemain muda, Sin berharap mereka lebih siap menghadapi tantangan di turnamen berikutnya. Hal ini juga menjadi upaya menciptakan regenerasi pemain yang berkualitas. Asnawi Mangkualam kembali menjadi sorotan setelah memberikan pernyataan yang menyinggung timnas Vietnam. Ia mengungkapkan bahwa mengalahkan Vietnam kini jauh lebih mudah dibandingkan sebelumnya. Asnawi juga menyoroti peran besar pemain diaspora yang memperkuat skuad Garuda dalam beberapa waktu terakhir. Ia menambahkan bahwa situasi saat ini jauh berbeda dibandingkan dulu, ketika mengalahkan Vietnam adalah tantangan besar. Sepanjang tahun 2024 timnas Indonesia telah membuktikan dominasinya atas Vietnam, termasuk kemenangan telak di Hanoi pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Kemenangan itu tidak hanya mengamankan langkah Indonesia ke babak selanjutnya, tetapi juga membuat Vietnam harus angkat koper lebih awal dari kompetisi. Kekalahan dari Indonesia berdampak besar bagi Vietnam. Federasi Sepak Bola Vietnam akhirnya memutuskan untuk memecat pelatih Philip Troussier karena dianggap gagal membawa tim tampil kompetitif. Situasi ini menambah tekanan pada Vietnam yang harus menerima kenyataan bahwa rival Asia Tenggara mereka kini berada di atas angin. Pernyataan Asnawi langsung menjadi bahan pembicaraan media Vietnam. Media lokal mengangkat sindiran sang kapten tentang mudahnya mengalahkan Vietnam saat ini. Media Vietnam juga mencermati skuad muda Indonesia yang akan tampil di ASEAN Cup 2024. Meski mayoritas pemain berasal dari kelompok U22, kehadiran pemain diaspora dinaturalisasi membuat Vietnam khawatir. Dominasi skuad Garuda kini menjadi ancaman nyata bagi rival-rival di Asia Tenggara.